Hidup itu seperti matahari, ya. Kadang terbit, kadang juga terbenam. Kadang ada pagi, kadang ada malam. Dan gue adalah orang yang selalu bersiap untuk datangnya malam. Gue selalu tahu, hidup itu nggak akan selalu pagi dan nggak akan selalu siang. Nanti akan ada sore dan akan ada malam. Hidup itu nggak gampang, dan setiap perjalanan yang gue jalanin, itu justru adalah rangkaian dari ujian. Ujian-ujian hidup. Hidup itu bukan datang ke taman berbunga, tapi hidup adalah peperangan. Peperangan yang lu harus waspada untuk lihat setiap hari. Hidup yang lu impikan, ya, hidup yang tanpa masalah di taman berbunga, itu gua kasih tahu itu bukanlah kehidupan yang real. Semua orang yang sudah sukses, ya, atau yang kalian lihat hebat, yang kalian kira gampang, itu sudah melewati ujian yang sangat sulit. Kalian perlu bisa melewati kesakitan untuk menjadi hebat. Akan sangat menyakitkan ya, jalan untuk menjadi kaya. Lu akan diremehkan sama semua teman lu akan diremehkan sama semua keluarga lu. Mulai sukses sedikit aja dicemoohnya malah tambah banyak. Kalau ibarat lu nggak siap untuk jatuh, ya jangan naik sepeda. Lu kalau nggak siap untuk ke medan perang, nggak siap untuk ditebas pakai pedang atau kena tusuk sama tombak, ya jangan berperang. Banyak yang suka tanya gue, ya kan, kalau di interview atau di teman-teman gue sehari-hari, mereka suka tanya, "Kalau gue bisa ulang lagi hidup gue, apa sih yang mau gue ubah?" Jawabannya tidak ada. Karena tidak ada yang pengen gue ubah. Semua yang gue lalui, semua kesakitan yang gue lalui itu bawa gue sampai di titik sekarang. Saya pun merasakan merasakan jatuh bangun dari orang yang tidak mengerti sama sekali mengenai finance, hingga saya mempelajari tentang finance dari usia muda. Dan bahkan saya juga pernah menjadi seorang dosen di mata kuliah finance, atau saya memang menggeluti bidang ini sejak lama. Saya tahu rasanya jatuh bangun, saya tahu rasanya hopeless, saya tahu juga rasanya gimana menginginkan yang namanya kemerdekaan finansial. Itulah mengapa kita di sini ingin membantu teman-teman untuk meningkatkan literasi finansial yang teman-teman miliki, supaya teman-teman ini bisa mencapai yang namanya kemerdekaan finansial. Saya tahu di Indonesia ini terlalu banyak orang yang menginginkan kemerdekaan finansial secara cepat, secara instan, namun mereka ini tidak membekali diri mereka dengan personal finance yang baik dan benar. Maka dari itu saya selalu bilang ke teman-teman bahwa investasi leher ke atas itu adalah hal yang sangat penting, dan tanpa ilmu teman-teman ini nggak bisa membuka jendela dunia. Dan saya pun sangat paham. Dulu ketika saya masih minim ilmu, saya juga nggak meningkat sama sekali. Keadaan finansial saya di situ-situ aja. Tapi ketika saya memutuskan saya harus berinvestasi di ilmu, ya, saya akhirnya bisa memperoleh namanya breakthrough keuangan, atau keadaan keuangan saya ini menjadi lebih baik setelah saya mempelajari ilmunya. Di sini gue pengen jelasin gimana caranya Gen Z, teman-teman kita yang di generasi baru sekarang bisa dapetin income 10 juta per bulan. Ini pengalaman yang gue rangkum sekitar 5 tahun lebih ya, sebagai entrepreneur sekaligus trader ya. Karena teman-teman di luar sana, jika bicarain kalau kita bicarain tentang yang namanya itu income, itu suka kebalik guys. Jadi misal teman-teman di sini ya, itu dapetin yang namanya itu misal uang jajan ya, teman-teman dapat, kita bilangnya itu active income ya. Karena income itu harus dicari secara aktif, yaitu kita sebut sebagai active income. Dan teman-teman sini biasanya yang Gen Z ini nggak langsung, bukannya belajar cari duit dulu, tapi mereka-mereka ini justru langsung gimana caranya invest ke crypto. Ya, jadi menurut gue itu salah satu salah kaprah di sini, dan gue pengen ngajarin gimana caranya bisa cari active income berdasarkan pengalaman gue. Dalam video ini gue pengen jelasin ada 3 langkah yang bakal gue reveal gimana caranya gue dapetin income 10 juta 20 juta di saat gue umur 15 ini dulu ya. Jadi udah kayak 3-4 tahun yang lalu. Ya ini bakal gue spill satu-satu di pertengahan video ini secara gratis. Jadi pastiin teman-teman nonton sampai habis. Jadi kalau kita bicarain income 10 juta per bulan, ya ini 10 juta ini kita bagi ke 30 hari. Ya, ini dapat di 333.000 per hari. Nah, teman-teman ini cuma perlu ya cari uang itu segini, alias ya kalau pengen lebih ekstrim 333 ini ya, ini 3 ya. Lu bagi 24 ya lu tinggal perlu cari ya, kayak 10 ribuan ya per jam. Kurang lebih segitu ya. Dari yang pertama, itu teman-teman harus cari industrinya dulu. Ya, jadi teman-teman ini pengen di industri yang mana? Jadi setelah teman-teman ketemu industrinya, teman-teman harus ngebangun yang namanya itu portfolio di sebelah sini ya. Ini
ya, portfolio atau kita bilangnya proof of social. Ya, jadi teman-teman, jadi yang ketiga ini masuk ke poin gue yang ketiga yaitu apply. Apply and upsell ya. 4 mindset yang gue lihat ada di setiap konglo yang gue temuin. Yang pertama, mulut itu harus bisa dipegang. Karena bagi orang kaya, bagi konglo, sebuah omongan itu adalah sebuah janji. Bahkan saya pernah ngomong di sebuah podcast bahwa kalau orang kaya beneran yang ngomong, apapun biayanya pasti ditepatin. Bahkan teman-teman dekat gue juga tahu, kalau misal gue ngomong sesuatu ya, besok lo gue kasih ini. I don't care what's the cost. Kalau perlu gue keluar duit, pasti akan gue lakuin. Karena gue udah ngomong, gue ada janji. Dan kalau sampai omongan itu meleset, itu pride, kebanggaan, nama baik itu rusak. Jadi kebanyakan konglo-konglo yang gue temuin, kalau mereka sudah ngomong sesuatu, kalau mereka sudah janji sesuatu, itu nggak akan pernah meleset. Yang kedua, nggak ada yang namanya libur atau dikit-dikit self-reward lah. Ini mental yang bikin kalian lama untuk mencapai level konglo. Dulu waktu gua pertama kali mencapai 100 miliar cash pertama ya, I don't stop there. I don't have self-reward. Gua tetap bekerja. Bahkan sampai sekarang pun, gua bekerja 12 jam sehari. Bahkan tim gua juga tahu, saya ini termasuk kategori workaholic. Jadi kalau kalian tahu kerjaan gua itu cuma kerja, trading, investasi, dan diputar terus. Nggak ada yang namanya self-healing, reward, dan lain sebagainya. Saya baru mulai sedikit self-reward dan lain sebagainya itu ketika sudah network sudah di atas 1T. Jadi waktu saya masih ratusan, saya tetap semangat bekerja guys. Jadi jangan dibiasakan sedikit-sedikit itu self-reward, healing, dan lain sebagainya. Karena if you do this, the longer you will need to achieve your goal. Jadi semakin lama kalian bakal jadi konglo. Yang ketiga guys, ini juga saya ketemu banyak sekali di konglo, nggak pernah ada konglo yang tidak menabur. Jadi banyak ketika saya share konten ini, di komen ada yang nggak percaya gini-gini, tapi percayalah guys, percaya nggak percaya. Saya ngelihat banyak sekali konglo, dan ini bukan yang kaya cuma 100-200 M ya, yang kayaknya udah hampir triliunan, bahkan yang udah triliunan. Gue nggak pernah ketemu satu konglo pun yang tidak pernah melakukan sedekah atau tabur tuai yang pernah saya bilang. Jadi kalau kalian punya mindset sebagai seorang konglo, kalian akan belajar melakukan sedekah atau tabur tuai, atau apapun yang kalian sebut dalam kepercayaan kalian itu sedini mungkin. Jadi jangan tunggu kaya baru kalian mau mulai berbagi, tapi berbagilah waktu kalian mulai dari bawah. Karena basically kalau di ajaran saya, gimana lu bisa dipercaya 100 miliar, kalau lu dipercaya 1 juta aja lu nggak bisa bagi gitu kok, apalagi lu pegang 100 miliar gitu kan. Kasih 1 juta aja pelit berbagi. Yang keempat guys, kalau kalian mau menjadi konglo atau sangat kaya, itu nggak ada proses yang namanya instan, kecuali kalian bisnis ilegal. Karena semua orang yang melakukan bisnis dengan legal, it takes time. Mungkin teman-teman lihat Pak Ray punya Ferrari, punya Lambo, punya Senna. Tapi teman-teman harus lihat bahwa ini datangnya nggak instan guys. Saya masuk ke kripto ketika dihujat orang sana-sini, dibilang MLM, dibilang apalah. Saya tetap fokus with my goal. Dan kalian kalau lihat saya udah 11 tahun lah di industri ini. Dan saya juga melihat beberapa orang kaya, mereka tidak ada yang prosesnya sangat cepat. Misalnya setahun langsung jadi triliuner, 2 tahun langsung jadi triliuner. Itu nggak mungkin guys. It takes time to process. Jadi istilahnya kalau kalian dapatnya dengan perlahan, fondasi kalian ini kuat ketika kaya. Jadi ketika kalian pegang uang 100 miliar, 500 miliar, ini nggak sembarangan spend tanpa aturan, tanpa batas gitu nggak. Jadi kalian tahu bagaimana memanage keuangan, bagaimana kalian manage investasi.